Puji dan syukur buat segala kebaikan Tuhan, karena hari ini saya masih bisa Tuhan beri kesempatan untuk membacakan kebenaran firman bagi saudara-saudara. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kesetiaan dan ketetapan ilahi untuk para pendengar bisa tetap selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin membaca di dalam Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Sebelum saya membahas, seperti biasa saya ingin membacakan apa isi Alkitab tersebut. Saya mengajak saudara-saudara untuk lebih seksama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, karena saya tidak pernah berani untuk bermain-main dalam mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan, karena inilah hal yang terjadi di dalam apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan tentang Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan penuh sehati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan berikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebab Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kirya Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Itulah isi Alkitab yang baru saya bacakan. Dari sini kita dapat perenungan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi saya berharap saudara, dalam hal apapun dalam kita mengikut Tuhan, tetaplah dengan sepenuh hati, bukan karena keinginan daging kita atau keinginan dunia. Dari pembacaan Alkitab tersebut saya mendapat renungan tentang produktif sampai tua. Saya merasa takjub setiap kali melihat atau bertemu seorang lansia yang masih bersemangat dalam mengisi masa tuanya. Ada yang mengisi masa tuanya dengan menulis buku, berjualan makanan, berkhotbah, melayani Tuhan, menjadi konsultan beberapa perusahaan, dan masih banyak lagi. Saya bertanya kepada saudara-saudara, di manakah Anda mengambil bagian dalam hidup saudara di masa tua Anda? Apakah Anda
mau dekat selalu dalam Tuhan atau tetap setia, melayani, dan banyak hal lain. Itu adalah hak saudara dalam mengisi masa tua saudara. Sekalipun usia sudah tidak muda lagi, mereka ingin mengisi hidup mereka dengan berbagai aktivitas yang bermakna. Bahkan jika mungkin menginspirasi para lansia lainnya agar dapat menjalani masa tua dengan lebih produktif. Salah satu di antara Kaleb, usia 85 tahun, tak menyurutkan niat Kaleb untuk meminta daerah Hebron kepada Yosua. Selang 45 tahun setelah menerima janji pemberian tanah pusaka dari Musa, kekuatan kemampuan Kaleb untuk berperang pun masih tetap terjaga. Daerah Hebron bukan termasuk daerah yang mudah untuk dikuasai, karena dihuni oleh para raksasa yang tentunya tak mudah dikalahkan. Namun, Kaleb meyakini bahwa selama Allah menyertai, tak ada musuh yang terlalu kuat untuk dikalahkan. Juga tak ada daerah yang tak dapat dikuasai. Apakah kita merasa kesempatan ini telah habis untuk melakukan hal-hal besar karena usia kita yang sudah lanjut? Ini waktunya mengubah persepsi dan keyakinan kita. Jika Kaleb melakukan perkara luar biasa pada masa tuanya, kita pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi masa tua kita untuk tetap produktif. Sementara bagi kita yang masih muda, adakah kesempatan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara besar sampai masa tua kita kelak? Asalkan Tuhan menyertai, selalu ada potensi untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ini Anda perlu catat di dalam hidup Anda. Saya mempunyai pengalaman pribadi di mana ketika saya pulang beribadah, saya bertemu dengan seorang nenek-nenek yang dimana saya memanggilnya dengan sebutan Mbah, atau biasa orang Jawa selalu memanggil dengan sebutan seperti itu. Di mana setiap hari saya memperhatikan dia saat pergi beribadah ke gereja, di mana jarak dari rumahnya itu ke gereja sekitar 1 kilometer ya. Dan ada sih cucunya ataupun anak-anaknya, tetapi saya melihat dia terkadang berjalan kaki dari rumah sampai ke tempat ibadah. Dan saya perhatikan setiap hari Minggu hal itu terjadi pada nenek tersebut. Suatu kali saya bertemu dengan nenek tersebut waktu pulang dan saya mengantar dia pulang. Sambil bercerita, saya berpikir dalam hati saya, kenapa dia punya cucu ataupun anak tidak mau mengantar nenek tersebut. Dan saya bertanya kepada nenek tersebut, nenek sendiri atau bagaimana? Gue bilang. Lalu jawab nenek itu, ada cucu, cuma mereka lagi sibuk. Saya tidak tahu mungkin kesibukan mereka di hari Minggu itu apa ya. Tapi saya berpikir, kenapa untuk hal seperti ini mereka tidak bersedia untuk mengantar nenek tersebut. Dan ketika di tengah jalan, saya bertemu dengan cucunya yang ingin menjemput nenek tersebut. Tapi saya berkata kepada cucunya, saya tidak apa, saya akan mengantarnya sampai ke rumah. Dan cucunya tersebut melanjutkan perjalanannya, gak tahu tak kemana. Saya mengantar sampai ke rumah dan saya memperhatikan di mana saat usia seperti itu, nenek itu masih bersemangat untuk selalu dekat di dalam Tuhan. Itu yang membuat saya berpikir, selagi saya masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali di jalan Tuhan. Kenapa saya tidak melakukan hal itu? Mungkin banyak kita manusia selalu berpikir selama masih hidup, tidak pernah berpikir kapan kita akan dipanggilnya. Kapankah kita, sampai kapan kita hidup di dunia ini? Apa yang telah kita perbuat di dunia ini? Makanya saudara-saudara, terkadang saya apabila menghadiri suatu acara, misalnya saat duka cita ataupun saat sukacita seperti acara-acara pesta ataupun
ulang tahun, dan berbagai macam lagi. Saya terkadang terpanggil saat orang ada duka cita, saya pergi melihat. Dalam pribadi saya berpikir saat kita meninggalkan dunia ini, tubuh kita tidak memiliki roh lagi. Saya melihat di situ dan merenungkan, apa kesempatan yang bisa saya lakukan selama saya hidup? Apakah saudara pernah berpikir seperti itu? Inilah yang selalu saya inginkan, yaitu untuk selalu dekat dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, terus terang saya merasakan suatu kedamaian yang tidak pernah saya dapatkan. Walau apapun yang saya miliki, misalnya uang, pekerjaan, ataupun istri dan anak-anak saya, tapi saya memiliki suatu kedamaian yang begitu tidak bisa saya rasakan. Jemaat Tuhan terkadang memberi kita kan ketenangan di saat kita susah. Terkadang manusia berpikir saat mereka susah mereka dekat dengan Tuhan, tetapi saat mereka senang mereka melupakan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, apapun segala yang saya bacakan setiap pagi, biarlah ini semakin menumbuhkan hati saudara untuk selalu setia di dalam Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk selalu berdoa dan menyerahkan segala persoalan saudara ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita serahkan apapun beban hidup kita ke dalam tangannya. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa saat ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Kau sungguh baik Tuhan. Di mana biarlah usia kami yang semakin bertambah, kami semakin dekat di dalam Engkau Tuhan. Bukan kami takut, kami akan mati dan meninggalkan dunia ini dan menyesali apa kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami tidak kami lakukan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami selama kami hidup ini. Biarlah itu menjadi bagian hidup kami untuk selalu melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa, menaati segala peraturan-Mu. Engkau yang dapat mengubahkan hati dan pikiran kami. Apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin terjadi, karena Engkau yang mempunyai kuasa atas segala hidup kami. Bapa, biarlah di mana usia kami semakin bertambah, semakin kami taat di dalam Engkau. Jangan biarkan hal dunia yang mengganggu segala keinginan kami untuk selalu dekat di dalam Engkau. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Berkati ya Bapa, apapun segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, biarlah kami tetap ingat di dalam Engkau, bukan melupakan Engkau dengan segala kesibukan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab hari ini. Saya berharap saudara-saudara semakin dikuatkan di dalam Tuhan dan diberikan sukacita selalu. Jika hal ini berguna, saudara-saudara bisa membagikannya buat yang lain, biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.